Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan supervisi yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Fazliah lakukan nanti, dan juga sebagai persiapan awal untuk Bu Fazliah nanti dalam melakukan kegiatan observasi nanti, supaya nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran yang akan lebih bermakna, yang lebih bermanfaat lagi kepada murid. Seperti itu Bu Fazliah. Ada yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Fazliah itu apa ya? Oke, nanti saat proses pembelajaran saya ingin mengajarkan matematika. Tujuannya adalah anak-anak bisa menghitung atau memahami hitungan pengurangan dan penjumlahan 11 sampai 20. Berarti Bu Fazliah akan mengambil tujuan pembelajaran, yaitu mata pelajaran matematika tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 11 sampai 20. Kemudian, apa area pengembangan kompetensi yang ingin Bu Fazliah lakukan untuk nanti? Oke, area pengembangan kompetensinya yaitu yang pertama kemandirian anak, lalu yang kedua pemahaman akan pengurangan dan penjumlahan itu sendiri, lalu yang ketiga kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana rancangan atau strategi yang akan Bu Fazliah lakukan di media, metode, model yang akan Bu Fazliah lakukan nanti saat dilaksanakan observasi nanti. Oke. Metode, model, dan strategi pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, lalu diskusi kelompok, penugasan juga, lalu menggunakan model pembelajaran number match, dan media pembelajarannya saya gunakan realia berupa permen untuk menghitung. Gitu. Berarti nanti Bu Fazliah akan menggunakan permen sebagai untuk media pembelajarannya yang akan digunakan di kelas. Medianya, metodenya yang seperti yang Bu Fazliah sampaikan nanti. Kemudian media apa saja yang akan Bu Fazliah nanti pakai saat pembelajaran berlangsung nanti? Oke, karena ini untuk kelas 1, saya menggunakan media realia berupa permen, lalu berupa angka yang dicetak ke dalam kertas tebal untuk number match-nya, dan juga semua. Anak-anak punya semua, ada beberapa yang punya semua, jadi nanti bisa digunakan ketika belajar kelompok. Jadi Bu Fazliah akan menggunakan media, menggunakan barang nyata ya, seperti tadi permen. Jadi nanti anak akan menjadi lebih termotivasi untuk belajarnya. Tadi juga menggunakan semua, terus angka juga, angka yang sudah dicetak. Kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran nanti, pelaksanaan observasi nanti? Mungkin hari Sabtu ya Bu Erna, jam pagi, jam 8. Ya, berarti kita akan ketemu lagi nanti hari Sabtu jam 8 seperti itu. Saya nanti akan masuk di hari Sabtu nanti jam 8 untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bu Fazliah lakukan di dalam kelas, bagaimana prosesnya, medianya apa yang digunakan. Nanti juga setelah selesai melaksanakan kegiatan observasi, kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi, yaitu bersama PP untuk melaksanakan program pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Fazliah tadi setelah kita berbincang-bincang tadi? Apakah ada yang ingin diutarakan setelah perbincangan hari ini? Saya rasa nanti ketika masuk ke kelas saya, karena ini kelas 1, maka yang ada di dalam kelas adalah anak-anak paling kecil di SD yang
masih sangat polos, jadi nanti ketika ada hal-hal yang tidak sesuai skenario maka harap dimaklumi. Begitu Bu Erna. Terima kasih Bu Fajria atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk melaksanakan observasi pra-observasi hari ini. Kita bertemu lagi nanti saat observasi hari Sabtu mendatang. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di meja ini saja. Siapa yang mau maju?
aja, lalu mengaktifkan telinganya dengan baik untuk mendengarkan Bu Guru ya. Pejamkan mata sebentar. Kalau belum Bu Guru suruh melek, jangan melek dulu ya. Oke ya, pejamkan mata semuanya. Mbak Cika, coba anak-anak ingat tadi pagi setelah bangun pagi apa yang anak-anak lakukan. Jangan berbicara deh, jangan bersuara meskipun Bu Guru bertanya. Coba tadi diingat-ingat setelah bangun tidur apa yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Lalu setelah itu apakah anak-anak sudah bertemu ayah dan ibu di pagi hari? Lalu setelah itu apakah tadi anak-anak sudah bertanya atau mengucapkan terima kasih kepada orang tua? Oke, sudah mendapatkan makanan yang lezat tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Kami dibayangkan ada yang makan dengan telur goreng, ada yang makan dengan tempe goreng, enak sekali ya. Ada yang makan dengan sayur. Oke, dan ada lagi yang diberi uang saku sangat banyak hari ini. Ada yang sangunya 10.000, ada yang sangunya 5.000, ada yang sangunya 2.000, sesuai dengan kemampuan orang tuanya masing-masing. Nah, sekarang dibuka matanya. Oke, sudah ingat ya tadi pagi ngapain aja, melakukan kebaikan apa, menerima kebaikan apa. Nah, oke, sekarang kita mulai untuk belajar kelompok. Nah, nanti Guru akan memberikan permennya warna-warni ya, tidak boleh pilih ya. Nanti anak-anak secara berkelompok akan memberi pertanyaan, misalnya di kelompok menggambar misalnya, maksudku akan memberikan angka 12 kepada Mas Ferdi, maka Mas Ferdi akan mengambil permen sejumlah 12. Mas Ferdi akan mengoreksi betul atau tidak, benar? Jadi tugasnya satu orang memberi pertanyaan, satunya menyesuaikan permennya, satunya mengoreksi atau menghitung benar atau tidak. Gitu ya, paham? Oke, akan Bu Guru berikan. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Nanti boleh dipilih ya. Nanti kita lihat dulu berapa angkanya, lalu permennya disesuaikan ya. Ini berarti dua orang yang diberi pertanyaan tidak apa-apa. Mas Anta mau mendekat ke sini tidak apa-apa. Yang silakan yang mau memberi pertanyaan siapa, yang mau menjawab siapa, yang mau reaksi siapa. Oke, silakan dimulai dari sekarang.
dihitung semuanya menjadi oke. Mas Yudi sudah mengatakan 16. Ini penambahan. Kalau pengurangan angka berapa ini? Ya, kalau bu guru punya 11 permen dan akan bu guru berikan pada Mas Nata 5 permen, tinggal berapa? Nanti langkahnya anak-anak mengambil 11 permen. Setelah itu dari 11 itu diambil 5. Tinggal berapa tadi? 6. Tinggal 6. Betul ya? Iya. Oke. Sekarang siapa yang mau memberi pertanyaan nanti? Mbak Sila sini. Mau pakai angka berapa Mbak Sila? Ya, sudah semuanya menghadap ke sini. Mbak Sila punya angka berapa ini? Oke, 13 ini. Kalau 13 permen dikurangi 11 permen, kira-kira berapa ya? Oke, coba permennya dihitung dulu 13, lalu nanti diambil berapa? Ya, ambil permennya 13. Oke, hasilnya 2. Ada lagi yang mau maju? Kelompok yang lain ada yang mau maju? Kelompok yang lain ada yang mau maju? Oke, Mas Fadi ini. Ya, Mas Fadi maju. Oke, Mas Fendi punya angka berapa nih? Halo, Mas Fendi punya angka berapa nih? Mau ditambahkan berapa nih? Berapa? 12 permen ditambah 3 permen. Ya, 15. Benar sekali. Oke, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Sekarang Bu Guru punya lembar tugas yang akan disesuaikan dengan kesukaan kalian. Tadi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka mewarnai. Nah, sekarang ya, nanti dilihat dulu deh yang suka menggambar. Kan Bu Guru berikan kata-kata seperti ini. Nanti digambar apa saja boleh, buah boleh, hewan boleh, sejumlah warna yang kamu inginkan. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Oke. Bu Guru berikan satu ya. Satu untuk ya, mewarnai ya.
saja. Begini Bu Fajriah, seperti yang telah kita sepakati waktu kita berdiskusi saat pra-observasi kelas di kelasnya Bu Fajriah. Setelah observasi kita melakukan tahap pasca observasi, yaitu di sini kita nanti ditemani sama Bapak PP, yaitu Pak Eka Yuda sebagai PP di Kabupaten Semarang. Alhamdulillah juga Bu Fajriah bersedia hadir untuk menemani saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi hari ini. Kebetulan hari ini tidak hanya berdua saja, kita akan melakukan program pasca observasi ini. Yang pertama ingin saya tanyakan yaitu untuk membuka diskusi pada hari ini, apa kira-kira harapan dari Bu Fajriah dengan adanya diskusi kita hari ini? Harapannya kita melakukan refleksi dari apa yang sudah dilakukan kemarin ya Bu Erna. Setelah Bu Erna mengobservasi di kelas saya, pasti ada kekurangan yang terlihat oleh Bu Erna, maka pada hari ini kita akan mengetahui apa kekurangannya, kita refleksikan dan bagaimana perbaikannya ke depan. Pada tahap ini saya juga ingin menanyakan kepada Bu Fajriah, apa saja yang sudah Bu Fajriah lakukan pada kemarin pada pembelajaran observasi yang sudah dilakukan pada Desember tahun kemarin? Kemarin saya melaksanakan praktek mengajar selama 2 JP seperti yang tertulis pada RPP yang sudah saya berikan pada Bu Erna, dan dari awal sampai akhir tepat 2 jam pelajaran saya mengajar matematika. Temanya membilang sampai angka 20 dengan menggunakan number match yang di-matchkan dengan realia berupa permen. Dari kemarin, pada saat observasi kemarin, apakah kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Bu Fajriah rancang itu yang sudah kita sepakati di pra-observasi itu sudah berjalan dengan baik atau kira-kira bagaimana? Oke, untuk tujuan pembelajaran yang saya fokuskan pada anak-anak, insya Allah sudah 80% berhasil Bu Erna, karena dilihat dari asesmennya sudah bagus semuanya. Hanya ada 1 orang yang memang mengalami kendala membaca dan menulis yang sangat belum bisa mengikuti temannya, jadi itu asesmennya paling rendah itu Bu Erna. Jadi yang lain insya Allah sudah. Ya, saya juga melihatnya juga seperti itu Bu Fajriah. Tujuan pembelajaran yang Bu Fajriah harapkan saat observasi sudah tercapai. Terlihat juga anak itu terlihat aktif, anak bisa bermain dengan permen, kemarin menggunakan media permen, anak menjadi lebih antusias juga. Siswa bisa kemarin menentukan bilangan, juga memilih angka yang telah dipilihnya juga seperti itu. Kira-kira setelah pembelajaran kemarin, apa yang Bu Fajriah rasakan setelah pembelajaran saya observasi kemarin? Apa yang Bu Fajriah rasakan apa? Iya, seperti biasa ya Bu Erna, ketika akan diobservasi kita pasti grogi, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin karena anak-anak kelas 1 memang tidak bisa tidak bisa disetel seperti anak kelas atas begitu. Jadi memang kelakuan alaminya itu membuat kita menjadi harus menyiapkan plan B dan plan C untuk sebuah observasi. Jadi kemarin anak-anak misalnya ada yang rame atau terlalu asik, malah terlalu asik dengan permennya, atau saya yang lupa berdoa sebelum belajar atau seperti itu, membuat pengalaman tersendiri di kelas bawah, terutama di kelas 1 ini. Jadi saya kemarin merasa
sudah cukup puas sebenarnya, tetapi hal-hal yang kemarin kurang saya akan perbaiki di kemudian hari. Dari yang Bu Fazli utarakan tadi, kira-kira hambatan tadi bagaimana menyelesaikannya? Kan Bu Fazli tadi mengutarakan ada hambatannya pada saat observasi kemarin. Kira-kira bagaimana Bu Fazli mengatasi hambatan yang ada saat pembelajaran kemarin? Oke. Caranya mungkin saya akan berkonsultasi dengan Bu Kepala untuk anak yang sangat jauh dari temannya ini, satu orang ini, kira-kira bagaimana nanti penanganannya, apakah butuh ahli tersendiri untuk membimbing anak tersebut sehubungan dengan keberadaan dana dan lain-lain gitu Bu Irna. Dan untuk keseluruhannya untuk anak-anak saya hanya perlu lebih menarik minat mereka saja dengan menggabungkan metode dan model pembelajaran yang disukai anak-anak. Jadi Bu Fazli akan berusaha memaksimalkan tadi menarik perhatian siswanya seperti itu ya. Dari pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang ingin dipertahankan dari pembelajaran kemarin yang ingin dipertahankan Bu Fazli ya? Apa yang ingin ditingkatkan? Ya. Yang ingin dipertahankan adalah suasana menyenangkan di kelas, karena kelas 1 ini masih transisi dari PAUD Bu Irna. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengenalkan atau memaksakan budaya di sekolah dasar ke anak kelas 1, karena kita harus tetap meneruskan budaya dari PAUD-nya ke kelas 1. Jadi itu yang ingin saya pertahankan, suasana yang menyenangkan ketika anak-anak tidak merasa takut. Itu berarti anak-anak siap untuk belajar dengan bersemangat. Itu yang ingin saya pertahankan. Kalau menurut Bu Fazli kekurangannya kemarin apa ya? Kekurangan saya banyak sekali Bu Irna. Kemarin karena grogi saya lupa membaca doa sebelum belajar, tapi sapaan-sapaannya sudah, anak-anak semangat juga sudah, dan itu mengalir seperti itu. Yang ingin saya perbaiki untuk ke depan adalah lebih apa ya Bu Irna, mengulas kembali bagaimana modul ajar saya, sehingga saya dalam melaksanakan pembelajaran tidak melewatkan step-stepnya. Itu untuk kemarin ada yang terlupa gitu, tapi tidak berpengaruh begitu besar untuk anak-anak, karena memang sebenarnya tidak bisa dinilai pada hasilnya saja, karena prosesnya juga sangat penting, tapi hasilnya juga alhamdulillah kemarin memuaskan, kecuali untuk satu anak yang saya sebutkan tadi. Ya, Bu Fazli tadi menyebutkan bahwa nanti akan membuat poin-poin pentingnya ya, supaya tidak terlewat. Kira-kira rencana kedepannya supaya pembelajarannya Bu Fazli nanti untuk menghadapi yang akan mendatang, kira-kira apa rencana kedepannya? Oke. Kalau untuk kelas 1 ini kan saya fokusnya calistung ya. Sebenarnya memang disesuaikan dengan atau dikolaborasikan dengan permainan. Nah, saya di sini ingin sekali menggali ilmu dari teman-teman kita yang pandai menerapkan baca tulis dulu, terutama untuk anak-anak pemula seperti ini, seperti apa konsepnya. Selain dari yang sudah saya miliki, juga ingin berkolaborasi dengan misalnya ada Pak Lutfi yang di rumah punya les baca akhir. Itu bagaimana caranya untuk menerapkan itu ke kelas saya, supaya anak-anak ini harapannya naik ke kelas 2 itu semua sudah lancar membaca dan menulis. Bagus sekali Bu Fazli, rencana kedepannya tadi melibatkan teman sejawat, yaitu tadi Pak Lutfi ya, yang di rumah punya les belajar, tapi bisa dimanfaatkan. Bagus sekali itu Bu Fazli ya. Terus kira-kira perbaikan dari kekurangan kemarin kira-kira mau diperbaiki kapan? Secepatnya Bu Irna. Biasanya ketika ada sesuatu yang janggal atau salah di pembelajaran itu, kalau saya sistemnya langsung saya tandai sendiri gitu. Jadi besok ketika pembelajaran lain di pelajaran yang lain, saya usahakan untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Itu Bu Irna.
sekali belajar dari kesalahan kemarin. Iya, betul. Yang Bu Fajriah butuhkan untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kira-kira Bu Fajriah itu membutuhkan dukungan siapa saja? Oke, yang pertama adalah kepala sekolah, lalu yang kedua terutama dan paling penting adalah peserta didik kita, anak-anak kita, karena tanpa mereka saya tidak akan dikatakan pembelajarannya sukses atau tidak sukses. Jadi saya lebih mendalami anak-anak, karakter mereka, bagaimana gaya belajar mereka dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah rekan sejawat, terutama untuk berkolaborasi pada poin-poin yang kita butuhkan. Misalnya Bu Edna ahli di ini, Bu Maria Kila ahli di ini. Jadi saya memilah-milah untuk mencari rekan sejawat yang sekiranya akan bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Gitu. Ya. Bu Fajriah di sini sudah menggunakan aset yang ada di sekolah, yaitu aset manusianya. Ya, bisa memilih tadi ya, tiap gurunya itu mempunyai kelebihan apa, Bu Fajriah untuk bisa ambil dan digunakan, dimanfaatkan. Itu bagus sekali Bu Fajriah. Dari diskusi kita hari ini, sekarang saya minta Bu Fajriah menceritakan kembali kesimpulan yang sudah kita lakukan hari ini. Oke. Jadi selama proses pembelajaran kemarin yang diobservasi, pasti pada setiap pembelajaran ada kekurangan dan kelebihannya, apa yang ingin diperbaiki dan apa yang ingin dipertahankan, lalu bagaimana tindak lanjutnya, dan yang pasti adalah momen pelaksanaan tindak lanjut. Ini penting sekali Bu Edna, karena seperti kita tahu, sekarang kita sudah punya catatan-catatan tersendiri. Kalau tidak segera ditindaklanjuti maka besok akan lupa. Nah, itu yang paling penting untuk setiap proses refleksi di situ. Jadi kapan akan dilakukan? Nah, itu sangat penting sekali Bu Edna. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak pernah berhenti belajar, karena bukan berarti kita ini guru lalu kita jadi orang yang paling tahu di dalam kelas. Maka untuk anak kelas 1 pun saya belajar apapun dari mereka. Jadi setiap mereka punya karakter tersendiri, itu saya jadikan sebagai sebuah pelajaran untuk saya. Oh, ternyata ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, di dalam kondisi seperti ini masih bisa seperti itu. Nah, itu saya jadikan pelajaran tersendiri. Jadi ketika refleksi seperti ini maka akan banyak sekali kita mengambil pelajaran. Kemarin sudah melakukan apa, kesalahan apa yang dilakukan, lalu apa yang ingin dipertahankan. Jadi hari ini saya sangat berterima kasih pada Bu Edna karena sudah menggali apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang akan diperbaiki, apa kelebihan saya dan apa yang ingin dipertahankan, dan itu sangat-sangat berguna bagi saya Bu Edna. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Fajriah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi ini. Bagaimana perasaan Fajriah setelah kita melakukan diskusi ini? Oke, lega sekali ya Bu Edna, karena kemarin setelah observasi kan saya tidak ngobrol lagi masalah ini, jadi saya nggak tahu kemarin kira-kira apa yang kurang, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Jadi setelah ini saya jadi teringat kembali, oh kemarin ternyata saya begini, saya begitu. Jadi sangat lega sekali dan akan jadi pelajaran baru buat saya Bu Edna. Terima kasih Bu Fajriah sudah mengutarakan apa yang ingin disampaikan tadi. Perasaannya senang, bisa tadi menyimpulkan dari pembelajaran yang kemarin bagaimana. Saya berterima kasih Bu Fajriah sudah mendampingi saya dalam program Pasca Observasi ini. Semoga program ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kedepannya lagi Bu Fajriah akan menjadi lebih baik lagi daripada kemarin, karena kita harus tetap belajar dari kesalahan dan untuk menjadi pelajaran yang akan datang untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fajriah atas waktunya. Sama-sama Bu Edna.